Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada video kali ini aku ingin sedikit bercerita mengenai aku pulang ke Indonesia pada saat ini atau pada saat pandemik COVID-19 ini ya. Ke teman-teman semua yang ada di Malaysia ataupun yang ada di luar negeri begitu. Nah, sebelum aku pulang, aku ingin sedikit bercerita. Aku kapan pesan tiket pesawat, gimana caranya, dan apa aja yang harus disiapkan begitu. Nah, untuk tiket pesawat sebenarnya aku udah pesan tiket pesawat yang mana sebelum 2 minggu sebelum flight ya, 2 minggu sebelum flight, karena lockdown pertama kali di Malaysia itu adalah dari tanggal 17 sampai tanggal 31 Maret begitu. Tapi adalah pengumuman di sebelum tanggal 31, aku lupa, itu lockdown akan diperpanjang sampai tanggal 14 April. Nah, ketika itu juga aku ya udah merasa tenang, pesan tiket pesawat tanggal 17 April dari KLIA ke Singapura Medan gitu. Kenapa begitu? Karena emang udah nggak ada tiket pesawat yang direct langsung untuk menuju ke Medan, karena aku kan berasal dari Medan begitu. Terus ketika itu juga di saat tanggal 11 aku mendapatkan notifikasi dari Gmail Jetstar, maskapai yang aku ingin naiki, bahwasanya pesawat penerbangan aku dibatalkan yang dari Singapura ke Malaysia. Jadi hanya punya tiket yang KLIA Singapura begitu. Pada saat itu juga aku berpikir, ya ini gimana, sedangkan dalam proses refund tiket ini bisa memakan waktu sekitar 90 hari maksimal untuk pengembalian uang, karena ketika itu juga aku beli tiket pesawat 1,7 juta sekian ya. Itu tiket yang sangat mahal untuk perjalanan dari KLIA atau dari Malaysia ke Medan. Karena biasanya kita bahkan kalau kita naik pesawat maskapai AirAsia gitu ya, kita bisa pulang ke Medan hanya 100 ringgit yang dirupiahin sama dengan 350 ribu rupiah begitu. Terus ketika itu juga ya udah, karena emang benar-benar pulang, aku udah nggak pulang ke rumah selama 1 tahun. Kemarin juga libur semester ke Jakarta karena ada acara. Ya udah, jadi aku pengen benar-benar pulang begitu. Terus selanjutnya ya udah hangus ngeliat-liat tiket pesawat lagi. Karena sebelumnya mau pulang tanggal 19, 2 hari setelah itu gitu ya. Garuda Indonesia dari dari Malaysia ke Jakarta Medan, tapi itu satu kode booking gitu. Terus mau pesan sorenya, tapi paginya aku cek udah habis pada saat tanggal 14 gitu. Jadi ya udah sedikit aduh gimana ini mau pulang karena tiket terdekat itu. Terus ternyata pada saat tanggal 14 malam aku dapat informasi dari teman, itu masih ada tiket ke Indonesia ke Jakarta naik Malaysia Airlines pada tanggal 16 gitu. Tapi tiketnya juga lumayan gitu kan. Tapi itu ke Jakarta doang, kalau kita buat KLIA Medan itu nggak ada, cuma bisanya ke Jakarta doang gitu Malaysia Airlines karena satu kode booking gitu kan. Ya udah terpaksa 2 pesan tiket pesawat, tapi satu kali pembayaran di aplikasi Traveloka itu tiket aku semua kena 5.050.000 hanya untuk pulang kali ini begitu. Ya udah mau gimana lagi, karena emang bener-bener udah pengen banget ke rumah. Ya udah beli tiket pesawat. Oh iya, aku mau cerita sedikit juga. Pas ketika itu kan aku punya tiket pesawat Jetstar tuh dari KL ke Singapura. Iya, tapi aku mau beli tiket pesawat lagi Singapura Jakarta Medan. Tapi ada pengumuman baru, informasi baru dari pemerintah Malaysia tidak menerima maskapai ataupun flight yang transit kalau menggunakan maskapai yang berbeda ataupun tidak satu kode booking. Itu aku dapat informasi dari anak Indonesia, mahasiswa Indonesia yang ada di IM juga. Jadi ya udah, makanya ambil tadi tiket pesawat yang tanggal 17 naik Malaysia Airlines Malaysia Jakarta, habis itu Jakarta Medan naik Citylink begitu. Terus selanjutnya apa aja sih yang harus aku persiapin ketika pulang? Nah, pas pulang itu aku siapin tuh pertama ya pasti ya harus tiket pesawat dulu dong, dan merencanakan gitu kan tiket pesawat. Ini ada tiket pesawat nih, ada 2. Ini tadi yang Malaysia Airlines, ini yang Citylink gitu.
Terus setelah itu pasti kita izin ya, antisipasi izin ke KBRI karena KBRI sudah memberitahukan informasi kepada seluruh mahasiswa ataupun melalui PPI cabang yang ada di Malaysia gitu kan, agar mengisi data informasi mengenai perpulangan kita tanggal berapa dan kapan mau balik ke sini begitu. Ya udah ngisi, terus aku udah dapat suratnya dan ngisi form juga yang disuruh visa unit dan menghantarkan form tersebut ke visa unit karena kita harus dapat izin dulu dari KBRI gitu. Terus pastinya juga kita harus nyiapin paspor ya untuk pulang karena kita sebagai mahasiswa yang tinggal di luar negeri harus punya paspor begitu ya. Jadi harus punya paspor. Terus nyampe di bandara. Nah, ini aku ingin bercerita tentang ketika hari H ya. Aku berangkat itu pesawat jam 2 siang, jam 1.55 pada tanggal 16 April 2020. Itu kita sampai bandara naik Grab. Nah, naik Grab ini juga ada peraturan dari pemerintah Malaysia untuk 4 seater itu hanya bisa satu orang. 4 seater itu hanya bisa untuk satu orang. Kalau nggak 2 orang itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi karena aku berangkat sama temen aku 2 orang, jadi sama Wildan Faros tuh kita pesen 6 seater yang mana untuk 2 orang. Tapi ketika itu harganya Rp120 sama Touch and Go untuk tol ya. Touch and Go itu sekitar berapa ringgit gitu, 10. Tapi ya tetap karena bapak itu udah mau ya pasti kita selebih ya, kasihan karena pada saat pandemik seperti ini ya kita hanya bisa membantu lewat seperti itu gitu. Nyampe lah KLIA, nyampe turun dari mobil itu bener-bener sepi banget keadaan di Kuala Lumpur International Airport di Malaysia. Itu bener-bener sepi banget, gak seperti biasanya. Dan di dalam perjalanan pun itu sangat sepi, bener-bener plong banget, kayak bener-bener sepi banget deh, sepi sesepi-sepinya sepi gitu di jalanan. Terus nyampe turun, lanjutlah ke check-in. Ke check-in karena kami udah check-in online, aku sama Wildan udah check-in online, jadi aku sendiri kan yang bawa bagasi, aku cuma naruh bagasi doang. Udah, kalau masuk bandara pertama kali tes nggak ada di KLIA, itu nggak ada yang tes suhu tubuh, nggak ada, masuk aja check-in. Habis itu ya udah, habis itu toko-toko pun banyak yang tutup, Terus kita langsung ke imigrasi. Di imigrasi itu yang benar-benar sangat ramai orang berantri begitu ya. Itu benar-benar ramai banget, ramai. Jadi aku nggak bisa ngambil video ya ketika di situ, cuma ada sedikit video karena emang nggak boleh kan di imigrasi itu kita ngambil video ataupun foto begitu. Itu rame. Udah, habis itu ke boarding. Ke boarding itu di bandara juga situasi setiap tempat duduk itu ada jarak. Jadi tempat duduk kan banyak tuh berjejer. Jadi yang boleh dudukin, tidak boleh tidak gitu. Jadi tempat duduk pun itu ditempatkan mana yang boleh, mana yang tidak. Habis itu boarding, nunggu sekitar 40 menitan untuk naik ke pesawat. Ini imigrasi juga belum ngecek suhu tubuh, cuman aku nggak tahu nih ada nggak di dalam ruangan itu yang bisa ngecek suhu tubuh kita. Aku nggak tahu, yang penting kalau secara langsung ke kita itu nggak ada cek suhu tubuh di KLIA juga. Masuk pesawat itu pun nggak ada, cuman di pesawat itu kita juga di dalam pesawat itu kayak kan 3-3 ya di dalam tempat duduk tersebut. Ya udah, 3-3 itu yang tengah itu, yang duduk yang tengah itu kosong semua. Contoh A, B, C, D, E, F gitu. Berarti B-nya kosong, E-nya kosong gitu. Jadi emang nggak boleh ada orang. Oke, sampailah di Jakarta. Nah, oh iya, tadi pas di KLIA aku dikasih surat kuning seperti ini ya, borang form yang surat kuning seperti ini, yang mana kita harus isi, kalau bisa harus isi di pesawat. Jadi buat teman-teman yang ingin pulang, kalau bisa bawa pulpen sebelum pergi ke bandara gitu, supaya kita bisa ngisi form ini tersebut di pesawat gitu. Nanti kalau udah nyampe Jakarta, kita langsung ngumpulin form ini, yang mana di sini tuh tertulis identitas kita, terus paspor, alamat, nomor handphone, datang dari negara mana, tanggal kedatangan, nomor pesawat, nama maskapai, nama sama nomor kursi. Dan juga di sini tercatat dalam 14 hari terakhir pernah berkunjung dari negara mana, tanggal kedatangan, tanggal berangkat. Kalau emang pernah berkunjung ke negara lain ya udah ditulis, kalau nggak ada ya udah. Terus keluhan sekarang, misalnya sekarang ada sakit nggak, demam, sesak nafas, diare, kejang, kaku kuduk, mata merah, mata kuning, ruam kemerahan kulit dan lain-lain sebagainya. Kalau emang nggak pernah ya udah nggak usah diisi gitu. Nanti di Jakarta diumumin. Pas nyampe di Jakarta, pertama itu kita turun dari pesawat, habis itu langsung ngumpulin borang ini ya,
Terus kita tuh dicek suhu tubuh, nggak ada kayak tes covid, nggak ada. Cuman aku nggak tahu ya, barang kita pun nggak disemprot. Cuman aku juga nggak tahu nih barang kita tuh disemprot nggak sih keluar dari pesawat atau bagaimana, aku nggak tahu. Yang penting kita seluruh tubuh kan kayak cek cek badan apa namanya, yang disemprot seluruh tubuh kan, aku kira kayak gitu ya. Barang juga disemprot gitu. Cuman aku pribadi kurang tahu apakah setelah barang tersebut kita landing di Jakarta barang itu disemprot, aku nggak tahu. Cuma nyampe di Jakarta yang aku rasain cuma ya dicek suhu tubuh pada saat itu juga suhu tubuh aku 36,1 gitu. Jadi normal lah. Tapi di situ ada orang-orang kayak yang apa namanya? Kayak orang yang meragukan, ya udah dia diasingkan, dinanya dulu gitu. Cuman orang-orang yang normal ya udah biasa aja gitu. Nyampe ke imigrasi terus lewat ya udah ngambil bagasi, habis itu kukira tuh yang susah itu keluar dari bandara. Aku kira udah ada polisi atau tes orang kesehatan gitu ya. Ada orang kesehatan. Oh iya, jangan lupa selalu pakai masker ya. Selalu pakai masker nih. Masker siapin yang banyak, karena kalau misalnya teman-teman gak siapin yang banyak nih masker. Soalnya kan kalau misalnya kita dari dari Malaysia ke Jakarta ya udah itu pakai satu masker aja. Terus kalau misalnya dari Jakarta ke Medan satu masker. Yang penting setiap kali keluar ganti masker gitu, karena kita nggak tahu. Jadi lebih baiknya juga, jujur saja aku dari Malaysia ke Jakarta malah aku double masker loh, bener-bener ketat, dan napas pun ya udah gitu. Yang penting antisipasi dan selalu pakai hand sanitizer gitu. Nah aku lanjut tadi yang keluar dari bandara itu. Kukira itu yang susah di situ, ternyata nggak ada. Kita tuh nggak ditanya-tanya, ini udah tinggal keluar. Contohnya aku mau ke Jakarta, ke Bekasi ataupun ke Bogor gitu, itu bisa aja. Cuman karena aku emang udah antisipasi dari Malaysia, karena pesawatku tanggal 17 jam 8.55 pagi ke Medan, ya udah aku sama teman aku juga Wildan Faros tadi itu pesan hotel gitu di bandara. Jadi di bandara ya udah nggak kemana-mana, kita cuma GoFood doang di bandara, sama ya beli makanan-makanan di Indomaret, Alfamart gitu kan. Ya udah gitu doang. Terus pas di sono kita kira tuh yang ribet gitu, tapi nggak ada apa-apa sih. Terus di bandara ya udah kita di hotel. Pesawat aku tuh kan jam 8.55, ya udah jam 7 udah ke tempat check-in ke Medan. Habis itu di Malaysia, di Jakarta juga pas mau check-in tuh nggak ada diperiksa suhu tubuh, masuk bandara pun nggak ada. Hanya semua orang alhamdulillah sih kalau di bandara di Soekarno Hatta ya udah pakai masker semua alhamdulillah. Terus langsung ke check-in, naruh bagasi, habis itu ke tempat boarding. Ke tempat boarding pun nggak ada, kan kita kan sebelum tempat boarding tuh ada pengecekan bagasi ya, yang mana cairan nggak boleh berapa mili ataupun berapa gitu, itu nggak ada juga. Ya udah, aku nggak tahu ya kenapa nggak ada pengecekan yang di scan. Apa emang udah ada alat canggih? Kalau yang tahu tolong tunggu, mohon di komen dong, apa sih di bandara tuh, apakah barang kita disemprot pas mau dimasukin ke pesawat, atau emang di ruangan itu tuh ada pengecekan suhu tubuh gitu, apa bagaimana, aku nggak tahu. Emang benar-benar nggak ada. Ya udah, masuk pesawat Citylink dari Jakarta ke Medan udah. Nah, dan sebelum naik pesawat juga dikasih form ini juga. Jadi form ini tuh dibagikan dari antar negara juga dan antar provinsi juga. Udah, aku nyampe Medan, landing jam 11 pagi, ngumpulin ini lagi. Setelah ngumpulin ini ya udah, aku kira aku tuh ditanya-tanya gitu kan dari Malaysia gitu. Aku jujur udah takut, antisipasi gitu. Ternyata nggak ada juga di Kuala Namu Airport di Medan. Cuma ngumpulin ini, ngambil bagasi, udah gitu doang. Jadi dicek suhu tubuh aja nggak ada gitu loh. Aku nggak tahu ini kenapa, apa tadi yang ada di dalam ruangan itu cek suhu tubuh atau bagaimana, itu nggak ada. Jadi aku nggak tahu ya kenapa seperti itu, emang dari pemerintah seperti itu atau bagaimana, aku nggak tahu. Tapi ya udah, ngambil bagasi kayak pulang biasa. Aku mau kemana aja terserah. Rumah aku kan di Penyambungan ya, di Medan. Ya udah, jadi ketika itu aku di bandara selama 4 jam nunggu kepastian dari mama aku. Nggak boleh ke rumah keluarga juga. Jadi emang sekarang ini nginep di hotel karena buat karantina sendiri. Jadi bagi teman-teman yang pulang dari Malaysia atau dari negara manapun, aku anjurkan ya,
kalian harus karantina mandiri sendiri gitu, nggak usah ketemu keluarga dulu. Aku pribadi nanti kalau pulang ke rumah istilah dari hotel ini itu ya udah, mama sama papa aku tuh udah siapin apa namanya tempat tinggal buat aku sendiri, nanti makan diantar gitu. Walaupun kita sehat walafiat, suhu tubuh nggak demam, nggak batuk, nggak apa, tapi kita di sini sudah dilatih mahasiswa ya kesadaran sendiri. Ayolah kesadaran sendiri gitu. Jadi buat yang tadi aku ceritakan sedikit ya, cobalah diambil intisarinya gimana pemerintah di sini. Aku nggak tahu itu kenapa bisa seperti itu. Nah, mungkin di video kali ini aku akan lanjutkan Q&A yang ada di Instagram aku ya. Ini mungkin cukup sekian mengenai aku pulang pada saat ini. Nah, setelah video ini aku juga akan upload video Q&A yang ada di Instagramku. Kepada teman-teman, setelah ini jangan lupa tonton video Q&A yang ada di Instagram. Mungkin nanti ini berbagai pengalaman, berbagi ilmu, sharing, berdiskusi sama teman-teman sekalian. So, jangan lupa subscribe, like, and share gitu ya. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.